Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau unboxing smartphone terbaru dari Tecno dan ini adalah smartphone pembuka di tahun 2022. Smartphone apakah itu? Dan ini dia smartphone Tecno Pova Neo. Ya, smartphone terbaru dari Tecno di tahun 2022 dibuka oleh Tecno Pova Neo. Kalau kita lihat ini masuk ke seri Pova, berarti harusnya kastanya berada di atasnya seri Spark. Tapi di sini ada tulisannya Neo, berarti harusnya untuk Pova yang cukup terjangkau. Karena untuk harganya sendiri saya masih kurang tahu, karena saya dapat unitnya ini sebelum dia launching official. Tapi dapat bocoran kalau harganya pasti di bawah 2 juta rupiah. Jadi harusnya memang cukup terjangkau. Kemudian kalau kita lihat dari boxnya ini sangat ciri khas banget dari Pova. Jadi karena warnanya overall abu-abu seperti Pova 1 dan 2. Kemudian boxnya yang memanjang seperti ini. Dan kita lihat untuk detailnya di sini ada tulisannya Tecno Pova Neo. Kemudian ada 64 plus 4 GB. Jadi untuk memorinya di harga 2 juta ke bawah ini sudah sangat cukup. Kemudian untuk bagian depannya ada tulisan 6000 mAh yang cukup besar. Sepertinya ini adalah andalan dari smartphone ini, dan di bawahnya lagi ada tulisan 18 watt flash charge. Jadi sudah fast charging 18 watt. Kemudian di bagian kanan, maaf ini kiri, tulisannya Pova Neo. Kemudian bagian kanan juga Pova Neo. Dan bagian atas ini ada lambang Manchester City, karena ini memang official partnernya ya. Jadi harusnya kalian yang citizen membeli smartphone Tecno. Kemudian bagian bawah ini ada IMEI, dan yang kita unboxing ini berwarna Obsidian Black, jadi berwarna hitam. Dan untuk bagian belakang seperti biasa ini adalah fitur andalan dari smartphone ini, dan lagi-lagi untuk baterai 6000 mAh hanya dicantumkan lagi, dan untuk ngecasnya juga 18 watt. Dan untuk layarnya ini cukup besar, dan untuk touch sampling rate-nya ini cukup tinggi, jadi harusnya sudah responsif. Ini bukan screen refresh rate ya, jadi untuk refresh rate-nya kalau tidak salah di 60 Hz. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini yang paling penting ada segelnya, jadi tidak seperti brand sebelah yang sangat malas untuk memberikan segel. Kita buka dulu. Ini jelas ya, ini tidak repack atau sudah pernah dibuka karena masih ada segelnya. Dan langsung kita disambut oleh Pova Neo-nya yang desainnya ini berwarna abu-abu seperti boxnya. Sebentar saya rapihkan dulu supaya bisa ditaruh dengan enak. Oke, ini dia untuk smartphone-nya berwarna abu-abu untuk depannya. Dan lagi-lagi ini tulisan yang kayak ada di belakang boxnya ya, baterai dan untuk ngecasnya. Ini dia berwarna hitam. Langsung aja kita buka. Oke, suaranya cukup terasa lah. Ini dia untuk Tecno Pova Neo. Oke, ini saya kletek dulu biar lebih terlihat desainnya. Dan ini dia untuk Tecno Pova Neo-nya berwarna hitam Obsidian Black, yang dimana ternyata untuk bagian belakangnya ini doff dan sedikit agak bertekstur sedikit, tapi ini halus ya, masih halus, kurang kerasa juga teksturnya. Yang dimana kalau saya pegang ini untuk build quality-nya sudah cukup oke, tapi untuk bagian belakangnya masih kadang agak kerasa kopong dikit, tapi sudah mantap lah. Nanti tergantung harganya. Kalau harganya mungkin di bawah 1,7 ini sudah mantap. Kalau di atas 1,7 agak kurang. Kemudian untuk modul kameranya ini cukup besar. Dan ini kalau kita perhatikan ini ada dual kamera ya, bukan 3, yang bawah ini hanya hiasan. Dan kita dapat juga fingerprint yang masih di belakang, jadi belum di tombol power. Dan ini ada tulisannya Tecno Pova. Dan ini tulisannya ini ya menjorok ke dalam, jadi keren. Cukup eksklusif kesannya. Kemudian di bagian kanan ini ada tombol power dan ini volume yang kalau saya pencet ini sudah sangat clicky dan solid, tidak goyang juga. Bagian atas ini polosan, tidak ada apa-apa, tidak ada mikrofon. Kemudian bagian kiri ini ada SIM tray yang langsung saya cek dulu untuk SIM tray-nya. Kira-kira sudah triple slot atau hybrid. Kita lihat untuk SIM tray-nya. Dan untuk SIM tray-nya ini oke, sudah triple slot. Jadi untuk masalah memori dan untuk SIM card-nya sudah aman. Kemudian kita lihat lagi ke bagian bawah, ini dia. Jadi dia masih menggunakan single speaker dan ini masih menggunakan micro USB. Jadi harusnya harganya nggak begitu mahal. Perasaan saya di bawah 1,7 harusnya.
Dan ini potongannya sudah halus, jadi rapih ya. Kemudian ada mikrofon dan ada jack audio 3,5 mm. Oke, sudah tidak ada apa-apa lagi, dan untuk build quality ini sudah bagus. Good job dari Tecno. Kemudian kita lanjut lagi unboxingnya. Kita lihat di dalamnya. Dan ini dia untuk Tecno, untuk garansinya selalu 12+1, jadi 13 bulan untuk garansi smartphone Tecno. Lumayan, nambah 1 bulan. Dan ini dia untuk kepala chargernya. Yang kita lihat di sini untuk outputnya memang sudah 18 watt maksimal, jadi sudah fast charging. Kemudian kita mendapatkan ini dia kabel data yang cukup tebal, dan ini masih micro USB, tapi tidak masalah karena juga terasa tebal dan kualitasnya oke. Kemudian kita mendapatkan ini user manual, jadi lembar penggunaan dari Tecno Pova 2 yang cukup simple. Dan saya rapihkan lagi. Kemudian kita mendapatkan ini dia kartu garansi dari Tecno, yang memang kartu garansinya selalu cukup panjang seperti ini ya. Cukup unik dari Tecno, selalu seperti ini, cukup panjang. Selanjutnya kita mendapatkan ini dia screen protector yang masih terbuat dari plastik, tapi ini kualitasnya cukup oke karena masih cukup tebal saya rasa. Jadinya good job. Kemudian terakhir kita mendapatkan ini apakah? Dan ini adalah silicone case. Jadi silicone case, bukannya hard case. Ini yang saya suka. Walaupun harganya di bawah 2 juta, harusnya dapat silicone case ya, karena kalau silicone ini melindungi secara keseluruhan. Kalau hard case biasanya untuk sisi-sisinya masih kurang terlindungi. Dan tidak lupa ada lagi lambang Manchester City. Untuk kalian para citizen, jangan ragu untuk membeli smartphone Tecno Pova Neo. Dan kalau kita pasang, ini sudah terpasang dengan baik dan menempel dengan cukup baik juga ya, tidak goyang. Oke, good job untuk Tecno, dan tidak ada apa-apa lagi. Oke, langsung aja saya hidupkan dulu untuk smartphone-nya. Saya mau lihat untuk chipset yang digunakan apa, dan untuk memori yang tersedia kira-kira bagaimana. Dan untuk UI-nya apakah dia masih menggunakan yang versi 7.6, iOS versi 7.6, atau mungkin ada iOS versi 10. Oke, kita tunggu dulu sampai settingannya selesai. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Tecno Pova Neo, yang dimana kalau saya lihat di sini layarnya sudah cukup jernih dan tajam, warnanya juga sudah oke, jadi bagus. Untuk atas layarnya ini saya acungi jempol. Kemudian untuk UI-nya kita lihat apakah ada yang baru, dan untuk UI-nya ternyata masih sama di iOS versi 7.6. Jadi memang saya lihat di sini untuk UI-nya tidak ada yang berbeda dengan Tecno sebelumnya. Hanya saja untuk wallpaper-nya ini baru, jadi terasa sedikit lebih fresh. Kemudian saya akan mau lihat untuk chipset yang digunakan. Dan untuk chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G25. Jadi adalah chipset low end, tapi untuk low end yang sudah cukup baru. Dan dia sudah menggunakan fabrikasi yang cukup kecil di 12 nanometer. Jadi harusnya untuk baterainya bisa lebih efisien. Kemudian untuk memorinya kita lihat di sini RAM-nya free-nya sekitar 2,1 GB, jadi ada setengah lebih. Kemudian untuk internalnya di 46 GB. Jadi masalah memori ini tidak ada masalah. Jadi sepertinya kalau saya lihat ini sesuai dengan boxnya, sepertinya dia memang mengandalkan di sisi baterainya. Jadi chipset yang low end yang cukup hemat, kemudian baterai 6000 mAh, harusnya untuk daya tahan baterainya bisa sangat awet. Kemudian untuk sensornya kita lihat. Dan untuk sensornya di sini apakah lengkap atau tidak? Dan ternyata untuk sensornya di sini cukup terbatas. Jadi hanya ada sensor cahaya, akselerometer, proximity, dan suara. Untuk masalah magnetik, untuk kompas tidak ada, giroskop juga tidak ada, dan orientasi juga tidak ada. Jadi ini ciri khas smartphone di harga bawah 2 juta ya, di bawah 1,8 ya, 1,7 ke bawah harusnya ini. Jadi sensornya cukup tidak lengkap. Kemudian kita lihat lagi untuk kameranya. Dan ini dia untuk kameranya, kalau saya lihat ini masih mirip seperti Tecno yang dahulu, dan tidak ada mode malam di sini. Tapi kita sudah ada slow motion dan sudah ada time lapse. Kemudian kalau kita lihat untuk videonya, dia maksimal bisa sampai di 1080, jadi di Full HD. Kemudian tidak ada settingan FPS-nya. Saya mau lihat untuk video depannya juga sama, maksimal di Full HD, dan di sini ada flash-nya, kita lihat. Dan ternyata ada flashnya, dan ini ada 2, cukup baik. Jadi ada 2 flash di sini. Ini dia, cukup terang juga, jadi cukup membantu saat selfie di kondisi gelap.
Dan untuk kameranya juga fiturnya cukup standar, tapi setidaknya ada fitur time lapse dan slow motion. Itu ya lumayan lah nambah-nambah untuk smartphone di bawah 2 juta rupiah. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Tecno Pova Neo. Semoga aja untuk harganya di sini bisa cukup terjangkau. Kalau bisa di bawah 1,7, saya rasa smartphone ini sudah cukup worth it. Apabila ada masalah saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lega Gadget supaya lebih semangat lagi dalam buat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.